sepakati. Saya berikan contoh hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh DKI sendiri. Membuat waduk Ciawi itu sudah berapa tahun tidak bisa dimulai karena persoalan provinsi DKI dan pusat. Masalah transportasi antar kota Jakarta dengan Bekasi, Tangerang, Bogor, dan sekitarnya juga sama, karena ini persoalan koordinasi yang memang sulit untuk ditembus. Oleh sebab itu nantinya doa ibu dan bapak sekalian, apabila Pedro sudah dilatih alih close up lagi dan Pak Basuki Cahayapurnama juga Jokowi close up smile tidak perlu dilatih, sudah dilatih atau belum dilatih sudah langsung bisa bekerja. Saya yakin kita bersama-sama bisa mempercepat pembangunan yang ada di kota Jakarta ini. Perlu saya sampaikan, sebetulnya pada hari ini saya sudah bukan gubernur DKI Jakarta lagi, karena tadi surat tanda tangan presiden sudah ada, sehingga sekarang ini status saya adalah lagi. Tetapi Bapak Ibu seluruh warga DKI yang saya hormati, percayalah bahwa DKI ini juga merupakan bagian yang sangat penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, persoalan yang ada di DKI Jakarta juga tanggung jawab 100% dari Presiden Republik Indonesia. Saya ingin mempercepat hal-hal yang masih belum bisa dikerjakan, tentu saja dengan bekerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta yang baru. Tetapi tanpa dukungan, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, di lingkungan RT, di lingkungan RW, dari RMK, juga jajaran birokrasi yang ada di DKI Jakarta, mulai dari Gubernur, Sekda, Kepala Dinas, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, sampai ke bawah dan semuanya jalan-jalan persoalan yang ada di bisa diselesaikan. Semuanya membutuhkan sebuah kerjasama yang saling mendukung dan saling dorong agar persoalan yang bisa selesai. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengundang Gubernur baru DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Saya cerita sedikit ya mengenai Pak Ahok. Orangnya memang keras. Kalau berbicara memang tajam. Tetapi saya ingin membuka apa adanya. Hatinya sangat lembut. Kalau ada yang datang kemudian nangis, langsung penyok, langsung diberi. Ini benar, karena masih diberi sanggup. Ada apa jalan rusak di RT mana, di RT mana, ke Pak Gubernur, pakai nangisan pasti besoknya langsung berbagi. Ini benar. Kalau saya belum tentu.
Itu bedanya Jokowi dan saya pernah bedanya di situ. Kalau bekerja sama, kalau bekerja pagi siang malam semuanya sama, kita selalu bekerja keras. Saya yang kritik pada seluruh warga DKI untuk memberikan dukungan dulu kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Tentu saja kami dari pemerintah pusat nantinya juga akan memberikan dukungan yang penuh sehingga persoalan-persoalan yang ada di DKI Jakarta ini bisa baik masalah berkaitan dengan transportasi massal yang terkait dengan provinsi yang lain, baik yang berkaitan dengan banjir yang ini juga terkait dengan provinsi yang lain, itu akan kita segera selesaikan. Saya berikan contoh Batu Jari kita mulai tahun depan ini pembahasan sudah dimulai karena saya sudah berjaga karena ada kita dorong dan itu dari sini yang juga akan didorong oleh gubernur sehingga secepatnya bisa dilaksanakan dan insya Allah nanti dalam 2 tahun kita sudah segera bisa diselesaikan dan dikurangi air dengan sebuah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang saya ini. Artinya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami, istri saya, dan juga keluarga, kalau ada hal yang kurang berkenan pada ibu dan bapak sekalian dalam saya menjalankan tugas sebagai gubernur di DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, jika ingin dapat menyampaikan sesuatu. Karena jangan ya, jalan-jalan ke Pondok Gede sudah sebentar masuk lagi. Biasanya Pak Wagub PD hari ini agak grogi. sebenarnya kayak tadi saya sudah tahu katanya dia sudah bersama, jadi dia adalah presiden yang kita. Karena istrinya tidak hadir, jadi saya pikir lebih baik pinjam dulu acting gubernur. Acting benar atau acting gubernur? Bagus kan? Itu sekali lagi terima kasih untuk Bapak Presiden Republik kita dan Ibu yang dukungan untuk memperbaiki Jakarta. Dan saya nanti berharap dari seluruh RW di Jakarta menjadi komunikasi-komunikasi kita. Dan ini memang orang dulu memarahi macam-macam. Kenapa Pak Jokowi tidak mau pergi? Nah, saya selalu berbicara kalau Bapak akan menyeberang Monas atau Merdeka Utara, saya pun akan menyeberang ini Pak. Karena tidak mungkin menyelesaikan Jakarta ini kalau tidak dari Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Jadi, ya kalau bilang saya memprovokasi beliau, saya tidak tahu. Tapi saya mengatakan harus seperti ini. Nah, seperti zamannya Bung Karno, saya kira kita baru dengar sekarang Presiden Puju yang bilang bahwa Jakarta adalah tanggung jawab visinya. Selama ini ya, kita mendengar kalimat seperti itu. Dan bagi saya, pada saya, kenapa kamu tenang-tenang saja gitu? Persiapannya apa? Jadi gubernur, apa yang mau disiapin sih? Orang sekarang backingnya lebih hebat, kalau backingnya gubernur, backingnya presiden kok. Kita baru mau persiapan. Kalau tadinya backingnya presiden, turun jadi backingnya gubernur, itu harus persiapan itu. Kalau backingnya baik, santai-santai saja. Ya kan? Nah, saya juga belajar banyak dari Pak Jokowi, dari kita. Ya, kalau yang saya berhasil belajar itu soal makan. Beliau bisa makannya agak pelan, nah, saya belum berhasil. Karena dari postur juga
kelihatan siapa makan lebih banyak. Kita nggak bisa. Tapi kalau orang bilang saya galak, keras, sebetulnya saya sebenarnya sudah lebih baik sebetulnya. Karena belajar sama orang Solo sudah lebih baik. Makanya istri saya bilang, kamu kenapa suka pakai baju Solo terus? Ya karena dikasih terus dari dulu. Dan makanya pas. Jadi lebih adem gitu. Ya itu beda seperti itu. Dan tentu kita doakan yang di Jakarta tanggal 20 di sini biar proses pelantikan berjalan dengan baik, dan tentu saja masyarakat juga banyak yang sudah mau menunggu dari Semanggi sampai ke Istana, hanya nyiapin bakso juga ya, untuk makan ada asosiasi bakso di bakso. Nah, kita harapkan semua berjalan dengan baik. Dan saya juga minta kepada beliau, kalau sudah keluar, biarkan tindakan kantor sama rumah dulu saja. Karena gubernur berhak untuk menerima tamu presiden. Ya, saya katakan bagi dua saya tidak tinggal di rumah dinas. Jadi biar beliau di sana, sampai nanti kita Jakarta kantor beliau masuk ke istana. Yang saya bilang sih pengen juga istana di dalamnya kayak apa Sayangnya ngeliat bagaimana mereka berkomunikasi kelihatan dekat sekali ya. Betul, jadi selama ini kalau seandainya terkesan satu lebih kalem, satu lebih belak-belakan, itu hanyalah bentuk kepemimpinan mereka. Dan juga Pak Jokowi mengatakan, Pak Ahok kalau ngomong terus terang, belak-belakan, tapi hatinya lembut. Jadi kalau datang nangis-nangis ke Pak Ahok, pulang disakuin. Kita datangnya nangis-nangis, Pak Ahok gajinya kurang, disakuin. Kamu Robert. Nah pemirsa, kita akan hadir lagi nih pemirsa dengan perbincangan yang menarik mengenai potensi-potensi yang ada di Mantan Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto mengatakan, pertemuan Prabowo Subianto dengan Luhut Panjaitan tidak ada hubungannya dengan penyusunan kabinet yang sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Yusuf Kala. Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan tersebut di Istana Negara Jumat 24 Oktober 2014. Maksudnya Pak, dengan Pak Prabowo? Ya, kalau kabinet itu kan kaitan dengan itu merupakan hak prerogatif sepenuhnya dari Presiden Joko Widodo. Sehingga pertemuan dengan Partai Gerindra tidak bisa belum dimaknakan berkaitan hal tersebut, tetapi yang lebih penting bagaimana membangun bangsa negara ini melalui kerjasama dan saling menghormati antar. Sebelumnya Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang menjadi rival Jokowi pada Pilpres lalu bertemu dengan Luhut Panjaitan di Hotel Grand Hyatt, Kamis 23 Oktober 2014. Luhut tidak lain adalah bekas penasihat tim transisi Jokowi JK. Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi JK, Hasto Kristianto menyebut bahwa komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dijalin dengan sangat serius. Hal tersebut diungkapkannya di Istana Negara Jumat 24 Oktober 2014. Proses interaksi kan jalan terus-menerus, dan selalu proses interaksi itu adalah antara Presiden dengan pimpinan KPK, jadi tidak melalui perantara. Dalam penyusunan kabinetnya, Presiden Joko Widodo memang meminta masukan beberapa pihak, diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.